Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال المقتحم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على القدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, kurang semangat, marotan saniawan again. Hiji maning. Ada bang salam makan ketoprak, orang kompak jawab salamnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Betul nggak bu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallaf fi qalbi nabika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahidil ahadil ahad al-muta'awwali ahadil ahad as-samadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalliya ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa taftahu li biha nuril jannat wa nuran na'im bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita bersama, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Buya Haji Muhammad Ramadhani, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina fillah Ustaz Imam Ami Sauki, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina fillah Ustaz Romawi SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Arya Soma, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina fillah Ustaz Abdul Aziz SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina fillah Ustaz Acep Sunaria SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Saiful dan beserta para alim ulama, para asatidz, para hujaj, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehormatan, memberikan kita kemuliaan dengan kita hadir di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Ustaz Akhen yang telah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat ilahi rabbil alhamdulillah pada kesempatan di malam yang mulia ini, yaitu di majlis Miftahul Qulub, majlis ratib Asmaul Husna Miftahul Qulub. Semoga dengan kehadiran di majlis di kampung Jatiranggon ini menunjukkan yaitu rasa mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun mengikuti daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini majlis Allah Subhanahu wa ta'ala curutkan rahmatnya buat kita semua. Allah limpahkan keberkahannya. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun ukhrawinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam kita, dan anak-anak kita pun dijadikan anak yang salih dan salih. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam marilah kita curahkan kepada qudwah hasanah, suri tauladan kita, yakni kekasih Allah Nabiyuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat istiqamah menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semaksimal kemampuan kita. Karena kita tahu kita ngajak diri Pak Bu, kita muhasabah diri kita, tidak akan bisa totalitas menjalankan penuh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, melainkan ada salah satu sunnah yang kita istiqomahkan agar senantiasa nanti kita kelak mendapatkan daripada syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, wa man lam yashkur qalil lam yashkur katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Di mana tadi sahibul bait sudah mengutarakan tahadus bin ni'mah dengan niat, yaitu dibukanya ini majlis Miftahul Qulub, karena miftahun ini bentuk daripada fi'lun, kata kerja daripada fi'ilnya fi'il isim alat, dari kata fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun 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 miftahun. Ini untuk pembuka, kunci itu untuk membuka.
Kalau rumah kagak ada kuncinya, kira-kira kalau dikunci bisa dibuka nggak tuh? Enggak. Begitupun kalau hati kita ingin dibukakan pintu hati kita dengan mudah-mudahan wasilah kita hadir di majlis Miftahul Qulub, insya Allah Allah akan bukakan pintu hati-hati kita untuk mendapatkan keberkahan, untuk semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakannya kita futuh-futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanyalah yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh sebab itu ini merupakan tahadus bi ni'mas sabil bait, bentuk puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan melalui yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa seorang hamba ini kita sebagai makhluk yang amat lemah, makhluk yang tidak berdaya, tanpa ada dasar yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan bisa kuat untuk menjalankan kehidupan ini, yang tandanya kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Dan sebaliknya, jika ada seseorang umatnya baginda Rasul yang enggan tidak mau bersyukur kepada Allah, alias ia meninggalkan apa yang telah Allah berikan kenikmatannya, maka hamba tersebut disebutnya kufrun, alias enggan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sesiapa orang yang enggan tidak mau bersyukur sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi nikmat tersebut tidak mau disyukurin, maka kata Allah, wa man lam yaskuril katsir, maka orang tersebut niscaya belum akan tidak bisa bersyukur akan kenikmatan yang banyak. Wa man lam yaskurin nas, dan seseorang apabila bersyukur atas wasilah daripada pemberian manusia ketika kita hidup di masyarakat ini, sudah tentunya pasti kita adanya hidup sosialisasi, hidup bermasyarakat. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Nah, dengan adanya bentuk wasilah saudara kita, sesama tetangga, sesama manusia kita diberikan pertolongan, maka jika seseorang tersebut bersyukur atas wasilah manusia perantara tersebut, niscaya orang tersebut termasuk hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang tersebut tidak sadar dengan wasilah orang yang telah memberikan tolongannya, mengulurkan tangannya, wasilah tersebut dia lupa, melupakan daripada jasa-jasanya, maka orang tersebut tergolong lam yashkurillah, ia termasuk orang yang belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berada di bulan apa ini Bu? Bulan Rajab. Habis Rajab apa? Rajab Sya'ban. Kalau bulan kampungnya puasa. Rajab puasa apa? Roahan ya. Roah. Habis roah puasa. Habis puasa Syawal. Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini Allah menciptakan di dalam satu tahun ini bahwasanya inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sya'ran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atur hurum. Jadi Allah ciptakan dunia ini, yaitu adanya di dalam satu tahun tersebut ada 12 bulan, di mana di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yaitu Sayyidul Hurum,
syuhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah. Beruntung kita masih diberikan nikmat menghirup di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini termasuk yaitu Farrojabu syahrullah, maka bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan bulan Rajab ini merupakan bulannya istighfarnya hamba umatnya baginda Rasul untuk memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada Amalia ketika memasuki bulan Rajab, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi Rajab, ketika baginda Rasul memasuki di bulan Rajab itu, Rasul menyuruh kepada kita, Pak, untuk berdoa agar kelak nanti di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan Allah sampaikan umur kita. Bagaimana doanya, Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa ballighna Ramadana Balighna Ramadana. Allahumma barik lana, ya Allah barik lana, berkahkanlah kepada kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami yakni di bulan Ramadan. Oleh sebab itu bulan Rajab ini merupakan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gapai daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam buah karya kita yaitu Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad, buah karya daripada Al-Imam Syihabuddin Asy-Syufaini mengatakan di situ bahwasanya seseorang yang membaca kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan, saha jelma anu macanya eta kalimat doa arti itu ya, artinya sesiapa orang yang membaca yaitu kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan kasihani aku, wa tub alayya, dan terimalah yaitu tobatku, yaitu sab'ina marratan, sebanyak 70 kali semasa di bulan Rajab, yaitu niscaya lam tamassan nar, niscaya Allah tidak akan yaitu menyentuh kulitnya seseorang ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya beruntung, Pak, paling enak Pak jadi apa? Jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Rajab ini kita sedang bercocok tanam, nanti bulan Sya'ban kita siramin tuh ya. Kalau kita punya proyek tanah galian sawah hektaran, itu kita tanamkan dulu, kita tanamkan benih-benihnya. Kemudian agar tanah benihnya mengembang menjadi subur, kudu disiramin. Makanya kalau bulan Sya'ban itu ulama mengatakan bulan untuk menyiram ya. Nanti kita menuainya ketika menjelang di bulan Ramadan. Karena kenapa bulan Ramadan itu semua aktivitas amaliyah yang kita kerjakan satu kali Allah lipat gandakan. Makanya beruntung bagi umatnya Rasul yang senantiasa yaitu mendawamkan doa daripada baginda Rasul menjelang yaitu masuknya di bulan Rajab,
membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan memperbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad kita yaitu terkena atau tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 10 kurang seperempat. Iya. Ini waktu jam kerja besok ya. Iya, enggak usah lama-lama katanya, bentar lagi. Oleh sebab itu kewajiban seorang umatnya baginda Rasul yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain ya, fardu ain. Orang yang menuntut ilmu hukumnya fardu ain, sedangkan mengamalkannya adalah fardu kifayah. Mau bisa mau kagak itu mah urusan Allah yang memberikan kita kefahaman. Yang penting tujuan kita yaitu niatkan untuk thalabul ilmi. Karena orang yang menuntut ilmu tuh bapak niat tadi, ibu berangkat dari rumahnya masing-masing. Itu niat kagak tadi dari sini? Niatnya apa? Cuman gendon ngopi, apa cuman gendon apa itu? Masukin makanan ke dalam kresek. Nah, kudu diniatin nama a'malu biniyat, Pak. Iya, karena segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Kalau tidak didasari dengan niat, percuma, sia-sia ya, capek-capek tapi tidak didasari dengan niat. Insya Allah, tapi yang di majlis ini Allah memberikan yaitu pahalanya dengan niatnya masing-masing hadir ke majlis ilmu ini. Karena orang yang menuju jalan daripada thalabul ilmi, kata baginda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sesiapa orang yang berjalan menempuh jalan daripada thalabul ilmi, daripada menuntut ilmu, sahalallahu lahu, niscaya Allah akan memudahkan lahu baginya, yaitu menuju tariqal ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak apa tuh? Ya, kalau main cepat ngerasain surga, pulang dari sini ada yang pengen mati duluan. Gak ada yang mau ya, sama juga belum gak mau. Yang penting mah apa? Kita kudu niat mati mah urusan Allah. Daik daik kudu daik, siap kudu siap pokoknya mah ya. Nah itu fadilah daripada kita thalabul ilmi, menuju daripada majlis-majlis ilmu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh memilih 3 pilihan, Pak, Bu. Ya, Nabi Sulaiman disuruh 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuyyira Sulaimanu alaihi salam. Ketika itu Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala bainal mulki wal mali wal ilm. Ada 3 poin di dalam yaitu kisah ini. Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah memilih yaitu di antara yang pertama al-mulk, yaitu Allah akan memberikan tuh kepada Nabi Sulaiman suatu kerajaan istana. Kira-kira ini logikanya kalau kita, Pak, dikasih sama Bapak Bupati atau Wali Kota rumah. No, yang rumah yang ini di sini mana, Pak? Rumahnya? Bu, di rumah apa? Di perumahan Pondok Indah misalkan. Itu kira-kira diambil nggak kita, Pak? Lah ambil, kapan lagi? Rezeki anak soleh kata Ustaz Jamal. Kapan lagi? Ya, tuh. Tapi kalau Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, ditolak. Kemudian ditawarin lagi tuh, ya. Ketika setelah ditawarkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman diberikan lagi pilihan, yaitu al-mali, harta. Allah berikan Nabi Sulaiman harta. Nah, kalau kita dikasih cuan, fulus, idza ma fi fulus fa huwa mampus. Ya kan? Iya, kalau kita dikasih fulus sekoper tuh kira-kira gimana, Pak? Fulus sampai apa? Sampai keringat dingin, kagak bisa angkatnya. Lah tuben-tuben ada bodi sekoper. Tapi mana? Ya, Nabi Sulaiman tolak lagi, Pak. Dikasih harta. Kalau kita dikasih harta mau terbang kemana nyampe? Ada duit. Tapi Nabi Sulaiman
enggan, tidak mau, yaitu pilihan yang diberikan oleh Allah, diberikan harta. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman fakhtaral ilmu. Nabi Sulaiman yang ketiga memilih ilmu. Allah berikan yaitu mukjizatnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan mukjizat ilmu. Diberikan dengan ilmu, Nabi Sulaiman bisa menggapai segala daripada apa yang beliau inginkan. Apa istana punya, berbicara bersama dengan hewan mahir, ya kan? Iya, karena apa? Karena didasari dengan ilmu. Makanya beruntung kalau ilmu bisa taruh di otak mah, di hati, ya. Al ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu taruh di dada. Kalau kita beda, ya. Ilmu taruh di mana? Kita mau kejogrok atau di lemari, ya. Di hati mah, ya mudah-mudahan ada sedikit mah, ya. Walau karena qalil baqalilan, yang penting bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itulah keberkahan daripada kita tolabul ilmi. Dan tadi pun sudah sama-sama kita pun bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Pak, kita hidup di zaman akhir zaman tanpa dengan wasilah baginda Rasul. Bagaimana kita bisa mengharapkan nanti kita kelak bisa berkumpul di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul dengan wasilah kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat bil qulub. Semoga hati kita Allah subhanahu wa ta'ala bukakan, ruh jasad kita yang sedang sakit Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan sedia kala. Saudara kita yang sedang sakit Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya. Yang tadi saudara saya, guru saya Ustaz Imam berjuang mati-matian dari bahasanya, ya, sampai tiap malam kami begadang di sini sama Abuya, ya, sama para asatid yang alhamdulillah beliau lah diberikan nikmat apa? Kemarin katanya jatuh tuh, saya baca di grup, jatuh kepleset kucing, dapat kabar lagi jatuh lagi, ya. Saya tahu jatuh dari mana itu kakinya. Masya Allah, mudah-mudahan beliau Allah subhanahu wa ta'ala angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala yaitu apa yang telah dirasakannya. Kita sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abdan shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata baginda Rasul, kalau kita kelak nanti di yaumil qiyamah mau bersanding duduk bersama baginda Rasul, aksarhum alayya sholatan, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyuruh kita bersolawat? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, di mana sama-sama sering kita dengar ayat Al-Quran ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, di situ dilihat daripada sudut pandang kajian nahwunya, Allah menggunakan harfun nida, bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu itu bentuk jamak daripada malakun malaikatun, bentuk jamak daripada malaikat.
yaitu Allah dan para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi, itu di situ ada fi'lun mudhari, di mana fi'lun mudhari ini menggunakan tak henti-hentinya Allah dan para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan harfun nida, panggilan wahai orang-orang yang beriman. Amanu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak menggunakan ya ayyuhal muslimun. Allah tidak menggunakan kalimat muslimun, tidak memakai kalimat muslimun, akan tetapi menggunakan yaitu amanu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi wa sallimu taslima, dan berselawatlah kamu sekalian kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beruntung kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin setiap umatnya Rasul pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggan tidak mau masuk surganya Allah, pasti ia enggan pula tidak mau menjalankan perintah Allah, sering berbuat maksiat, sering melakukan durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Di momentum bulan Rajab ini kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya seorang yang beriman ialah orang yang ketika itu bangun malam qiyamul lail, bernadahkan tangannya, bermunajat, berdoa kepada Allah agar segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang dapat Al-Fakir sampaikan, terkhusus kepada diri pribadi Al-Fakir, bisa bermanfaat kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah jadikan itu anak-anak kita Allah lindungi daripada perbuatan maksiat, dan dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, yang sedang usaha Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan usahanya, yaitu yang sedang mempunyai hajat Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.